Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita punya episode spesial banget buat kalian. Karena akhirnya gue bisa ngobrol sama Chef Yono Purnomo. Kalau yang belum pernah denger dia, itu kenapa? Karena dia itu tinggalnya di Amerika. Dia adalah seorang chef yang sangat hebat. Awardnya itu kelasnya internasional. Dia punya restoran namanya Yono's yang sudah buka selama 46 tahun. Nah, dia ditunjuk oleh pemerintah Indonesia menjadi salah satu ambasador dari program luar biasa pemerintah Indonesia Spice Up the World yang tujuannya memperkenalkan budaya makanan Indonesia ke seluruh dunia. Bahkan targetnya itu mau buka 4.000 restoran di seluruh dunia sampai tahun 2024 nanti. Nah, pengalamannya panjang banget, podcast kita lumayan panjang. Tapi gue jamin kita pasti bisa belajar banyak banget dari beliau. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio. Seperti biasa kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome the great and powerful Chef Yono Purnomo. Enjoy the show. Guys, akhirnya kita bisa podcast sama the man, the myth, the legend, Chef Yono Purnomo. Halo Chef. Halo, good morning everybody. Apa kabar? Kabar baik. Aduh, gila. I'm so happy to finally we can do the podcast nih. Oh my God. Me too, I've been waiting for. We're supposed to be doing 3 weeks ago. 3 weeks and ago. I blew up. Yeah. I'm sorry to that. He's so famous all around the world, guys. Jadi kalau yang belum pernah denger nih Chef Yono siapa, kemana aja lo, gitu kan. Chef Yono orang Indonesia yang tinggal di Albany di New York, punya restoran namanya Yono's Restaurant. Award-winning chef, awardnya ada banyak banget. Gue bacain yang top-top aja. Jadi dapat Chef de Rôtisseur Award di France. Itu one of the top awards kalau mau jadi chef. Itu Chef Yono udah dari bronze, silver, and gold. Restorannya pernah masuk tahun 2015-2016 top 100 restoran in the US, top 100 chef in the US, sama ada James Beard Award Best Fine Dining and Wine. Crazy chef. Jadi dari awal, mulainya dari mana semua ini? Oh gini, saya waktu SMA saya ingin menjadi pilot. Kenapa? Karena keluarga saya itu semua militer. Dari tante saya dari Angkatan Udara, kepolisian, bapak saya tentara. Saya mau jadi berbeda lah. Oke. Akhirnya saya masuk sekolah penerbangan. Begitu tes sekali gugur. Ambil tes lagi 2 gugur. Ketiga kali gugur lagi. And then my father said, get out. It's not meant to be. Oke. I understood. Oke. Nah itu waktu itu namanya ada banyak Pak Soeharno itu membuat hotel-hotel bagus baru. Iya. Hotel Indonesia, Borobudur, Rambak, Manson. Nah itu untuk mempersediakan butuh chef lah. Ya betul juga perlu membutuhkan hotel-hotel itu untuk Garnevo, ingat nggak? Oke. Nah, Oke. saya kok tertarik ke Bandung sekolah. Waktu itu sekolah APN, Akademi Perhotelan Negara. Masuklah. Kok saya seneng gitu loh. Oke. Tapi awalnya karena nggak ada pilihan aja ke sono. Karena saya melihat hotel itu pertama saya lihat hotel Indonesia ada lift, ya. Itu kan wow. Namanya orang Nora ya. Pertama kali di Indonesia lihat lift, elevator, wow. Nah dari situlah saya mulai ingin menjadi pariwisata, dan saya masuk di APN. Kemudian saya tamat.
Saya tuh selalu ingin pergi ke luar negeri, nggak tahu kenapa. Either way, I don't care how to get there. I want to be there. Oke. Begitu graduate, kok lala orang Jawa bilang, ada Holland American Cruise yang mencari pegawai 6.000 orang. Nah kita melamar. Yang melamar itu waktu itu 300.000. 300.000 orang. Nah akhirnya apa? Karena kita tuh dari sekolah perhotelan, jadi berarti kan diutamakan. Kita ada tes, kita masuk, baru dimasukkan lagi ke belajar untuk policy and struktur dari peraturannya kan. 3 bulan selesai, kita dibawa ke Rotterdam, Holland. Karena pada waktu itu Rotterdam sedang dreadlock. Oke. Kita seminggu di sana, baru selesai, baru kita bawa Queen Rotterdam ini ke New York City. Oke. 7 hari 7 malam. Bukan sebagai chef ya? No, I never been chef in my life until I own restaurant. Jadi server? Server. Oke. And then we got New York, we just so unbelievable. Wow, that is incredible. Gedung tinggi gitu. Gedungnya tinggi ya. Kapal kita tuh mempunyai 950 penumpang. Kita ada 600 crew member. Kira-kira ada 1.600 orang datang di kapal di kapal itu. Saya pikir ini lebih daripada kota. Iya kan? Ada theater, ada ini, ada kasino, pokoknya this is the best thing ever to me. Akhirnya sampai New York, kita ada acaranya apa? Rute berbeda. 1 minggu balik ke New York, 2 minggu balik New York. Akhirnya Caribbean. Nah pada bulan Januari itu kita ada cruise disebutnya Round the World. 118 hari. Oke. Nah itu yang saya senangkan. Kenapa? Keliling dunia. Keliling dunia. Ya, kapan lagi saya? Tunggu saya potong dikit. Pada waktu itu gaji di cruise udah gede belum sih? Oh. Belum ya? And I don't care about the money. Yang penting jalan-jalan. Yeah. Saya sebulan itu $62. Oke. 71. Oh. This is nothing. Iya. 71 7 hari kerja, 1 hari libur. Satu overtime itu 42 sen per jam. 42 sen per jam. Oke. Ya it's nothing lah compared to now ya. Nah sekarang gini. Pertama saya nggak mencari uang, saya mencari experience. 2, saya cukup banyak uang, mencari uang di dining room karena saya mendapatkan tip. Yes. 3, saya bekerja, traveling, around the world. Ada yang nyuci pakaian, ada yang beresin kamar. Ya kan? Say, why not? Yes. It's the best thing ever for me. Why not? I was 20. I feel like a king. 20 years old ya. I get so much money I can buy whatever I want. Yeah. You know. So the first year, second year, third year, I just loving it. I will stay in the Rotterdam. Selalu Rotterdam. Karena ya itu keliling dunia. Pusatnya situ. Nah sampai ke-6 saya tuh melihat wanita passengers ya di open mic. Saya waktu sebagai maitre d'. Maitre d' itu manager lah. Dining room manager. Jadi saya bisa tugas ke mana-mana. Dari restoran saya ke Ritz-Carlton. Ritz-Carlton itu night club. Nah pada waktu itu kita open mic. Whoever want to sing, great band and so on. And I saw the young lady singing. And I was so petrified. Jatuh cinta. Benar-benar jatuh cinta dari suara. And then satu hari saya cari. Kita punya 2 dining room. Satu La Fontaine, satu Odyssey.
2 hari nggak ketemu. Mana ini? Bener, penasaran. Ada feeling that way. Akhirnya hari ketiga kita mau sampai di Bahamas, dapat. Saya di audisi tapi dia tuh di La Fontaine. Saya ketemu, saya bilang sama Nademeter di teman saya, mulai ini lu kerja di tempat gua, lu kerja sini. Kenapa dia bilang? I tell you later. Gitu. Akhirnya apa? Saya take care of this with the family. 2 hari, artinya kita mau pergi keluar, dia kena poison ivy. Karena anunya terlalu berat apa. Oke. Nggak jadi. Nah akhirnya kita nonton film The Way We Were. Oke. That start my life. Itu your wife by the way kan? But before my wife. Iya. Ya. Berarti dari wife. Customer dulu ya? Iya dong. Makanya saya bilang, and maling itu lebih pintar daripada polisi. If I get caught, iya, nggak boleh pecat pasti. Iya pasti. But I said, you know what? As long as this customer not complain, ya udah kenapa enggak? Yeah. And I'm gonna take a chance. I'm the guy that I will take a chance. Terus dia apakah dia istri chef orang New York? Dia orang New York, orang Albany. Background sih Italy and German. And finally, 1977, I proposed to get married. And funny, I proposed from Hong Kong during round the world. Oh masih kerja di cruise tuh? Kerja terakhir. I forgot the time at the time because I'm so excited. Saya melamar itu dari Hong Kong jam 2 pagi, 2 siang. Telepon? Iya. Oke. Iya gimana gak bisa ketemu? Enggak, I'm stupid. I don't know what the American do. And saya bilang, berarti kan sana kan jam 3 pagi. Ya itulah. Akhirnya bilang, who is this? Well, blah blah blah. And ya pertama saya nggak ngerti how to approach woman to be married. I have my own way. I said, honey, we should get married. He said, would you like marry me? I should get married. It's work. I said, yes. Okay. We got to New York. It's like about another 2 months because we come. Get to New York. My wife prepped all the paperwork to be married. And we get married. When we got New York, we get married by judge. And then the next day, I have to leave her to Indonesia because my contract is finished. Okay. I feel like so bad. And I don't know how to feeling, baru kawin terus tinggal. Iya. Akhirnya ya apa boleh buat ya. Karena situasi, dia menunggu 3 bulan, saya kembali. Akhirnya saya masih ada 6 bulan, saya turun. Karena saya bisa tinggal di United States karena saya married. Ada green card. Turun, saya berpikir, wah Amerika tuh orangnya kaya-kaya. Semua punya duit, semua punya big house, semua punya mobil gini-gini. Tapi ternyata tidak. This is my imajinasi. Akhirnya apa? Well, saya kerja apa saja. Karena saya ingin melihat bagaimana caranya orang Amerika itu bekerja. And saya mempunyai education, mempunyai well enough experience worldwide. Saya kan belum tahu situasi darat di Amerika itu gimana. Saya melamar dining room manager. Terus kemudian nggak ada lowongan.
besoknya dipanggil oleh GM-nya. Di mana, Chef? Itu diremadain, cuma satu hotel pada waktu itu di tempat kita. Satu hotel remadain dengan Desmond American Nine. Kemudian besok dipanggil, Yono, I said, well, I like you experience, bla 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 bla, but kita nggak punya ada lowongan untuk kamu sebagai manajer. Saya bilang, apa ada lainnya? Ya ada. Apa? Busboy. Nah, Busboy? Ya, gue nggak ngerti apa tuh busboy. Gue nanya, what the job of busboy? Explain to me, bla 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 bla. So I take it. Dari manajer, dari dining room manager ke busboy. Busboy itu guys kalau di Indonesia bilangnya runner. Ya, food runner. Iya, bersihin meja, nganter makanan. Nggak boleh mesen, nggak boleh ngomong ke customer. Cuma bawa doang, bawa makanan, minuman. True. And then yes, I did it. And then she said, when you come, when you started, tomorrow morning. Okay. I tell my wife, get a job. But in the meantime, my wife working as a teacher. We live in Amsterdam. So from Amsterdam to Albany about half an hour drive. So kita bangun pagi, dia drop saya, balik pulang ke Rotterdam ngajar. Wow. Every day. Selama 2 minggu. Okay. Akhirnya saya tinggal di Albany. Saya nggak mau ngajar lagi. Nah, so saya tuh enjoying sekali work with people. I don't care about hard work. To me, it's not hard work. And long short, 6 bulan kemudian saya ada clash dengan dishwasher. Karena pada itu kita ada apa namanya snow, salju and ski tour. Jadi aku Faci itu 3 kali lipat karena satu kamar bisa 4 orang. Iya, rame. 1.200 anak. Semua kita makan semua kurang lah, piring lah. Iya. Saya mau bicara dengan dishwasher. Daryl namanya. Orang hitam kira-kira 6'6". Huge. Daryl, please wash the silverware because we need it. Take a look. Oh, the line all the way up to front desk. Yeah. And he give me attitude. I do not take order from you. Order from fucking Chinese. I said, what you mean? Yeah. I don't know what the fucking mean. Yeah. Then I don't learn. Yeah. We don't learn the fucking in school. Yeah. So finally, he just give me really bad attitude. So I was young. So I raised my hand, I punch him. And then blood is all over. And I was shaking. So I go to my manager and I tell what's happened. The manager's Mrs. Barber. And I asked her what's happened, blah, blah. And she said, fuck him. And I was like, why everybody use that app bomb? Yeah. So anyway, and I tell him like, look, I'm sorry, brother. If you want to fly, or you want to fight, come on. I saw you to fight. And suddenly we peace. The next day, my GM called me up. I thought I'm gonna get fired. Yeah. Oh, pecat ya. Akhirnya, blah, I get promotion. and I thought I'm gonna get fired. I get promotion. Jadi sebagai food and beverage. Okay. More higher. Iya dong. So this is my request. Anyway, blah blah blah. Nah, in the meantime, semua orang-orang itu berpikir rendah. Orang asing dari busboy sekarang jadi bos gua. Iya dong. Dia nggak pernah memikirkan
apa sih education mereka, Iya, backgroundnya, apa sih backgroundnya, pengalaman. pakai pengalaman. He was just so narrow-minded. Banyak lah membenci saya. Karena mungkin jealousy, mungkin oke. Biasa chef Ya. gitu kan. Nah, akhirnya apa? Saya kumpulin, itu is my job. Kumpulin di ruangan, saya menanyakan. Do you know everybody here today? One. Why you here in this hotel? Two. Nobody gave me the answer. And then I spoke up. I tell her who I am. Blah, 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 blah. And then he looked at me like, look, I'm not bullshitting. I tell you the truth from my experience. And then in the meantime, people how to take the order, she doesn't do right. Open the wine is just stupid. Yeah. So I lay down. Training. I retraining, and then I tell them, okay, this is how you do it, how you do it. So a week later, I asked them, how much money you make? Oh, I make more. Okay. Yeah. How much you make? Everybody got satisfied. Why? Because this is services. Yeah. What customer want, you give to them. Hospitality. It's hospitality. Yeah. Before, really, they don't know. Nobody tell them that. And then people start embrace me because truly, it's my job to let them know and train them. But they accept it very well. Terus gimana dari kerja situ buka restoran? Buka restoran di Amerika kan bukannya mahal banget sih. Betul. Nah, ini tahun pertama. Kedua, saya tuh karena kerja, ya boleh kan I enjoying kerja ya. Day and night, apa yang saya kerjakan nggak ada masalah. Kemudian dari hotel yang lain, namanya John Desmond yang mempunyai hotel, itu telepon saya. Yon, I said, he call me Yon. I want to talk to you. I said, apa? Oke. Kalau kamu mau kerja saya, dia bilang, gua gaji itu 3 kali lipat. Wow. Dia belum tahu saya kerjanya apa, belum tahu saya kerja di mana. Dia belum tahu kalau satu seminggu berapa. Yeah. Dia promise me, lu kerja sama gua gaji 3 kali lipat. Saya ngomong sama istri saya, ini orang bener atau bullshit? Iya. Well, see what's happen. Besoknya saya ngomong, bla 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 bla. Yes, okay, true. Said, work for me, I want to do this. Karena waktu itu hotel itu punya seperti family restaurant. Nah dia tuh separohnya itu mau bikin fine dining. Oke. Scream show. Nah oke. Terus dia bilang, you got to tell me what you want so I can do my job. Yes. Blah 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 blah. Okay. Then I agree. I send the paper. So I give a notice to Madain. I have to leave. In the meantime, I thought, why? Why is to leave? I can give you more money. No, it's not the money because I said I like to for another experience like that. Finally, I left the Madain. I work at the Desmond American Inn. And I really don't know at that time because I was a new union. Union is so bad in my mind. So I fire you, tomorrow you come back. Yeah. I fire him, he's come back. I said, why is that? Yeah. Karena ada union ya, perkumpulan pekerja. Yeah. Serikat. And meantime, I said, well, you can fire them, but you have to put the banyak embel-embel. Biayanya. Akhirnya 6 bulan kemudian saya bilang, I love this job, but I cannot take it. Because of the situation, I cannot, take your money and I can produce that I'm be.
not capable. Akhirnya apa? Saya meninggalkan itu. Ada teman saya yang kerja di 21 Restaurant. Dia bartender. Gue perlu waiter. Saya kerja di waiter. Weekend ya. Loh, saya bilang waiter. Gue kerja cuma 4-5 jam. Saya mendapatkan $75 pada waktu itu. Itu besar sekali. Karena saya kerja food and beverage, satu minggu cuma $165. Oke. Ya. Saya bilang, how can be? Yeah. Akhirnya saya sambil tuh waiter weekend, akhirnya saya full time 5 hari. Nah setelah saya kerja di situ 9 bulan, bos saya itu namanya Angie Urbano, orang Greek and Italian. Orang yang cukup kaya, just hobby restoran. Ini restoran ini is one the finest restaurant in upstate New York. Karena apa? Restoran ini Victorian and used to be Governor Mansion. Sebelum Governor masuk pindah yang lain. Oke, jadi restoran mewah lah. Mewah banget. Akhirnya dia bilang, panggil saya, John, why don't you take over this restaurant? And I'm jokingly, with what? With my look or with my charm? I tell the truth. And blah, blah, blah. I said, well, look, you want it, I do paper. So I told my wife is the girl that banker. I'm a taker. Yeah. I take a chance. So we talk over it, honey, this is my opportunity. Buat jadi yang punya restorannya. Yes, wow. To take over without the money. And they call sweat equity. Sweat equity, I never knew that. I have sweat equity. Apa Chef sweat equity sweat itu gini. Buat listener kita nih? Bahwa kamu tuh mempunyai sweat. Sweat itu kan keringat. Iya. Equity itu apa sih namanya? Saham, iya. Saham ya. Nah, kok kita bisa mendapatkan saham dari keringat aja gitu loh. Itulah saya bilang, saya juga gak ngerti. Akhirnya terangkan, karena gini, kamu punya ini. Oh gitu. Nah dari itu, dia bilang, oke, sambil. 2 tahun. Udah jadi restoran owner. Owner. Wow, sweat equity guys. Jadi kebanyakan itu misalnya ada orangnya yang udah staff yang oke banget nih ya. Daripada nanti resign nih pindah, mendingan dikasih saham, ya kan? Betul. Saham dengan ya dia kerja tapi jadi punya saham juga. Betul. Gitu kan. Okay. Nah dari situ 2 tahun I pay for the mortgage. Iya. Nah saya udah mulai menjadi pengusaha sendiri tanpa zero money except mungkin $30,000 waktu itu. And namanya kita tuh hidup pasang surut. Saya kena musibah. Oke. Nah musibah itu kena kebakaran. Kebakaran? Restorannya? Wow. What happened? Well, some kitchen fire. Oke. So karena restoran itu historical, jadi kita harus menjadikan kembali seperti semula. Ya. Saya kan nggak tahu. Bangunan budaya nggak boleh sembarangan renovasi. Saya nggak tahu gini, saya dapat $10 ya kita renov-nya $20 gitu kan. Saya juga tahu. Akhirnya saya jebol kan. Udah kita nggak bisa lanjutkan, saya jual. Beli yang baru, yang kecil. Namanya Yono. Nah, saya mau nanya saya. Kenapa berani taruh nama sendiri di restoran? Kan biasanya kayak jadi pressure dong. Ya. Karena apa? Karena pertama, nama saya Yono juga ya. Kedua, saya mau memberikan menu-menu itu di dalam Indonesian cuisine. Saya mau memperkenalkan Indonesian cuisine. Kenapa? Why not? I'm Indonesian. I'm a chef.
Sekarang chefnya. Belum. Dulu Makanya belum. saya, I have a opportunity to Introduce sell my culture and my culinary and so on. Yeah. Okay. I'm never chef yet. I'm still in the front house. Belum jadi chef. Belum. And then, years later, running very well, chef come to me. We have a big party. Not big party, small party, but very important. David Rockefeller. David Rockefeller. Salah satu orang terkaya di dunia. Yes. Lagi makan di restoran saya. Ya, itu dia party. Bikin acara. Terus? Memang kita tamunya kayak gitu. David Rockefeller, governor, legislature, karena itu tempatnya powerful people. Oke. Nah, akhirnya apa? Chef saya tuh tepuk leher. Chef, Yon, I have a problem. So I say, what's the problem? If you don't give me money now, I'm quit. So kalau gua nggak kasih duit, naik gaji, gua keluar. Nah, pada itu kita nggak pernah nggak ada ucapan atau nggak ada janji gitu. Chefnya yang ngomong gini? Ngomong gitu. Lagi di acara? Lagi dia setengah acara jam 9 malam. Terus saya bilang, oke, kita selesaikan dulu. Kita ngomong, you and me. Oke. Gak bisa. Oke, terusnya gimana? What? Ya seperti saya dikasih pisau gitu kan. Iya. Akhirnya terusnya gimana? Udah. Dia buka apron, dia sebarin, keluar. Oh, udah selesai gitu doang? Selesai gitu aja. Oke. Nah, saya sebagai owner, take action. Iya. Gue cabut tuxedo gue turun ke bawah, lihat tiket. And what I said, holy shit, that's the truth. But I do not let any my people know. I don't know how to kitchen and panic. Yeah. So I do the expedited, 11 o'clock done. Mungkin kita mengalami begitu kejelekan ya atau apa-apa, tapi kan customer nggak tahu. Iya, betul. Itu pertemuannya. Akhirnya jam 11, saya panggil semua kitchen, kita punya sendelir huge. Terus saya bilang sama Esko, Mali ya, give me the best champagne you have. Popping the Dom Perignon 75. Cheers guys, and thank you. Mereka juga nggak tahu apa thank you-nya. Karena mereka juga nggak tahu kalau saya kita keluar. Gitu. Thank you, you do good job. Aduh, saya explain. Chef left. Saya nggak bisa tidur tuh. Jam 1, jam 2 baru saya pulang. Nggak bisa tidur. Jam 4 bangun. Ya mungkin nggak bisa tidur ya, 1 jam. Jam 4 bangun. Mikirin, akhirnya jam 7 saya balik ke restoran. I take the job. I don't know how to cook water. But this is my challenge. This is my restaurant. Kenapa waktu itu chef nggak mikirnya, oh gue cari chef lain deh gitu? Well, at the time never have that. Belum ada pikiran yang gitu. Ya gue ada yang jadi chefnya gitu. Chef aja dah. Nah gue sendiri nggak bisa masak. Gue belajar di sekolah cuman 20%. Tapi kan gue nggak pernah. Iya, kerjanya kan jadi itu chef ya. Gue front the house. Iya. Managing service and so on. Tapi ya gue harus bisa. Karena ini gue punya tempat. Akhirnya gimana? Lu bisa masak. Lu gak tahu kalau gue gak bisa masak. I know. I don't know how to cook, but you don't know. Iya. Itulah ini kepercayaan. Akhirnya apa? Saya beli buku. I buy every cookbook available. Saya join semua organisasi tentang gourmet, Standardization, Escoffier, Restaurant Association, Chef Association, so I can learn. Iya, buat belajar. More. Because kan nggak ada Mr. Google ke sini. Iya. Akhirnya
Saya setiap bulan pergi belajar gini. 10 tahun kemudian, saya mendapatkan pertama kali atau mungkin orang Indonesia ya, di Amerika, tahun 88, Certified Executive Chef by American Culinary Federation. Wow. Nah itu saya tempuh dalam 10 tahun. Karena saya eager, I want to do more. Akhirnya saya diberikan gelar itu. Nah kemudian 3 bulan kemudian lagi, restoran saya itu menjadi Restaurant of the Year. Nah dari situlah media pada datang. Oh my God. Dia pikir gue nih yang he knows everything about restaurant cooking. They think, but I don't. Tapi kalau tahu, walaupun gue gak jawab, gue akan kasih tahu jawab. Karena gue punya networking. Nah dari situlah semua media, oh my God, it's just day and night. Call me that. Oh, of course, I'm bangga ya. Iya dong. Hanya udah, ikutin aja. Nah dari situ, saya ikut, interact with the community. Get involved. Saya sebagai Larva Advisory Board, Foundation Board, dari school, saya pokoknya ikut terjun di masyarakat. Karena apa? Karena kalau saya bisa begitu, itu nanti mereka akan kembali ke saya juga. Nah, benar juga. Karena apalagi saya bilang sekarang, kalau kamu di Amerika, get involved. Karena you get payback. Lebih daripada you give. Akhirnya saya banyak juga tuh sebagai advisor buat ini, buat itu. Saya pernah dengar cerita, saya juga baca di internet, itu chef mau pindah ke Florida. Ya. Dari New York ke Florida, tapi ditahan sama mayor. Ya. Mayor tuh apa hitungannya chef? Mayor tuh gubernur, bukan. Wali kota. Wali kota. Ditahan sama wali kota yang gak boleh pindah. Itu gimana chef cerita? Ya itu kan setelah Yoni itu, kemudian. Ini udah jadi chef nih ya? Oh ini udah jadi chef, ini udah baru 16 tahun lalu kan. Nah ada kita tuh berdua, teman saya tuh punya duit banyak. Kita mau menciptakan komplek entertainment. Oke. Kita bangun 20.000 square feet. Luas sekali. Restoran, nightclub, wah you name it. Di Florida? Ya nih, masih di Albany. Oke. Nah kemudian mereka tidak mengikuti perjanjian kita. Jadi saya bilang, apa gunanya kita punya partner tapi gue kesana, gue kemari. Iya. No make sense. Gue bilang partner itu seperti perkawinan, suami istri. Ya kita betul. Harus bareng-bareng. Ya. So anyway, udahlah kalau begini kita lepas aja. Lu sono, gue kemari. Nah pada itu anak saya udah mulai 19 tahun. Nick. Saya udah agak jenuh di Albany. Kita mau cari di Florida, di Delray. Karena dari itu waktu itu masih blooming. 3 minggu ke sana sama anak saya. Akhirnya dapat nih tempat, udah kasih persen. Hari Selasa itu pagi-pagi Auburn itu mempunyai artikel Time Union. Big article, 3 lembar. Yono pack the bag, move to Florida. I said, wow. Nah jam 9 pagi itu David dengan Mayor telepon saya. John, I know you going to Florida, but sebelum kamu pergi, ngomong sama kita dulu. Ada apa saya bilang, just come to us. Oke. Tapi berarti mayornya wali kota Albany udah langganan tuh tempat saya. Pertama itu langganan juga. Dia mungkin saya sebagai anchor.
di kota itu. Jadi dia nggak mau melepaskan saya. Mungkin begitu ya. Terus Chef ketemu dia terus gimana? Besoknya saya ketemu makan dia dengan yang mempunyai bangunan itu mau bikin gedung hotel. Namanya Hampton Suite. Ngomong-ngomong, saya dikasih proposal, saya lihat sebab pulang, saya kasih my finance, saya kasih my lawyer, my wife, dia bilang, what do you think? Dia bilang, take and run. Karena apa? Take and run. Another one is I get sweat equity. I get 5% from the hotel profit. Wow. Without zero money. Wow. Number two, I have to build the restaurant with the 1.6 million. I get $700,000 from them. So I only put 900,000. Deal. Damn. That's what I said. I kept telling people, when you work, do best thing. Never pengaruh. Iya. Karena itu untuk kamu sendiri. Saya kan juga nggak tahu kalau saya mempunyai sweat equity yang sekitar begitulah. Akhirnya oke, tangan kita bikin. Baru 1,5 tahun baru terjadilah. Nah, hotel itu pertama kali di dunia, Hotel Hampton Suite yang mempunyai restoran, pertama 2 restoran, keduanya fine dining. The only one in the world. Pertama kali kita. Akhirnya apa? Nah, karena nama kita udah selalu upgrade lah, artinya udah terkenal. Nah, dari situlah saya belajar benar-benar, wow, swag itu tuh benar-benar diperlukan tanpa disadari. Iya, iya dong. Kalau enggak duitnya dari mana? Iya, makanya saya bilang, akhirnya karena dengan jerih payah saya tuh mendapatkan uang yang tanpa, boleh kan saya nggak apa sih yang saya punyain gitu loh. Kan cuma diberi aja. Iya. Karena keringat saya. Betul. Nah, akhirnya berjalan, semua hotel bagus, restoran bagus. 10 tahun kemudian, partner saya bilang, I like to sell the hotel. Please do. Karena kan lu punya hotel, gue kan cuma nothing. Iya. Nah, kita jual orang Dubai 28 juta. 28 juta dolar. Nah, karena kita cuma bikin 18. Nah, setiap tahunnya kita mendapatkan 1,4 juta dolar cash profit. Ya. Jadi untung besar. Udah terjual. Kemudian ya saya masih ada nggak punya di hotel, tapi saya masih restoran karena kita build dari scratch kan. Jadi saya cuma membayar mortgage istilahnya. Sampai sekarang. Nah, sekarang ini saya udah berikan retired ya, karena udah cukup lama. Anak saya udah mampu bisa. Total jadi di dunia restoran berapa tahun sih? 46 tahun. 46 tahun. Restorannya tuh ya? Restorannya. Yonos. Wow. Sekarang anak chef yang handle. Iya. Anak chef kalau saya lihat itu master sommelier. Ahli wine. Ya. Luar biasa sih. Namanya siapa chef anaknya? Dominic Purnomo. Oke. Sekarang yang handle operation restoran ya? Iya. Tapi saya masih managing money. Oke. Karena walau gimana, istri itu masih very good money. Nah, mari saya tahun 2008 waktu tsunami di Aceh. Iya. Itu kok semua banyak orang yang
care about my people. Calling gimana family gini. Saya kok wah ya, kok banyak orang yang care about my country. Akhirnya apa? Sorry Chef, maaf. Saya telepon tuh Red Cross. Palang Merah. Palang Merah ya. Saya bilang terus kemudian saya mau membuat acara nih malam dana. Saya bilang kamu yang menerimanya. Saya telepon teman-teman ada 16 orang dapat hotel free Hilton karena bisa mendapatkan 500 pack. Kita dalam 1 minggu kita bikinkan show apa? Gala dinner. Malam dana dinner. Kita mendapatkan 125.000 US dollar dalam seminggu itu. Wow. Nah uang itu kita kirimkan ke Aceh. Nah kok delalah ya. Saya udah nggak pernah ke kampus selama saya graduate. Kok saya tuh dipanggil bulan Mei itu untuk bicara untuk graduation gitu. Nah, saya bilang, oke, sama Red Cross, gua nanti tuh bulan Mei gua harus ke Indonesia. Hook me up dengan Aceh. Gua mau lihat gimana. Padahal kan udah Desember, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Sampai sana, saya masih nggak bisa makan, nggak bisa tidur karena debris dengan badan manusia. Waduh masih berantakan. Nah, nggak ada jalan, kita masih pakai helikopter dari sini ke sana. Yang kebanyakan helikopter juga dari Amerika. Iya. Akhirnya saya takut sakit, beban mereka. Antar saya pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta, saya udah nggak tahan lah. Akhirnya saya call istri saya. Honey, send me $5,000. I'll start to make a foundation. Honor scholarship. Dapat, kita ke Rotary, bla bla bla. Begitu mau sign, nggak boleh sign. Kenapa? Karena saya orang Amerika. asing. Oke. Nah, saya bilang nggak masalah. Kamu aja yang pegang presiden school and so on. Jadi kita minta 5 orang di board. Oke, tanda tangan. Deal. Nah dari situlah saya membuat scholarship fund untuk membantu adik-adik yang nggak mampu sekolah. Nah saya juga nggak banyak duit, tapi saya jiwanya begitu. Akhirnya apa? Setiap tahun saya di sana mencari dana dengan satu summertime itu saya bikin golf tournament. Nah, Polit kita membuat fine dining, 7 course with wine. Nah, saya targetnya siapa? Teman-teman saya, chef 1, 2, yang top. Oke, chef, tolong gue mau bikin gini. Kamu bikin 1 course. Saya jual $500. Berarti chef juga kenal dong ya sama top chef US gitu ya? Yes, I know because saya kalau saya tinggal di New York, saya mungkin udah famous seperti mereka. Karena saya waktu itu saya tinggal di Albany. Albany itu suburb kan? Ibu kota New York, tapi di suburb ya, 2 jam. Kalau saya tinggal di New York, saya rasa saya mungkin juga famous seperti mereka. Seperti mereka. Kenapa? Waktu itu TV Food Network itu nggak digaji. Cuma just show, oke. Saya duit, for fun ya, pulang lagi. Nah akhirnya 5 tahun kemudian ada uang masuk membiayai itu. Nah semuanya teman saya itu udah naik semua. Naik. Iya. Gitu. Iya. Tadi chef cerita kenal Chef Julia Child juga ya? Wah Julia Child tuh ya kita kenal banget. Karena Julia Child, Jack Pepen, siapa lagi yang dari... Ya Paul Bocuse tadi saya bilang juga kenal. Ya Paul Bocuse kita kenalnya kalau udah hampir 2000-an. Pokoknya saya kenal mereka itu karena kita networking dan team spirit.
James Beard. Ya, Yes. itu kan pendirinya. Hanya saya ada nomor 25 pendiri James Beard. Pendirinya James Beard. James Beard Foundation. Yes. Bukan pendiri apa? Iya, founder lah. Among chef. Iya. Saya nomor 25. Wow. Pada itu juga nggak tahu James Beard itu siapa. Nggak tahu orang juga. Karena James Beard itu penulis buku tapi nggak pernah dikenal sampai dia tuh meninggal baru dikenal. Jadi meninggal dulu baru dikenal. Kan sekarang namanya udah besar kan? Sekarang udah besar sekali. Ya karena itu. Ada sistem awardnya apa gitu. Ya, macam-macam. Huge. Makanya karena Julia Child dan Jack Pepen dengan berapa friendship lah. Nah itulah yang kemudian yang baru ini Mario Bertolo, Jack Daniel Boulay. Itu yang muda-muda kalau itu. Nah itu mulai networking karena mereka punya talent, John George. Iya. Kalau di sana tuh sesama chef itu saing-saingan gak sih, apa kayak merangkul satu sama lain? Kalau kita tuh dulunya ya bersaing lah ya. Tapi mulai tahun 88 ya, itu kita tuh mulai sharing. Karena American tuh big heart. Dan selalu membuat di Olimpik, dunia Olimpik itu selalu inovatif. Contohnya dari 84 sampai 84 itu di dunia kuliner masih traditional and classical. Ya. Kita masuk 88. Kita udah memberikan nouveau cuisine. Yeah. Apa sih nouveau nggak tahu kan? Nah tahun 92 mereka baru nouveau. Kita sudah nutrition. Iya. Selalu duluan. Selalu inovatif. Setelah nutrition gourmet. Gourmet berfusion. Yeah. Nah dari itulah pertama kali chef dipanggil oleh Presiden US karena kita pressingnya and sharingnya itu yang perlu diundang ke White House. Chef diundang ke White House? Ya kita 118 chef. Wow. Dipanggil karena dapat award apa chef? Ya just for appreciation. That we are the leader and sharing knowledge to the world. Nah dari itu kita membuat fundraiser hunger action. Karena di Afrika itu banyak orang yang kelaparan. Nah kita pertama kali itu di Washington DC di train station. Disebutnya $1 million plate. $1 million plate. Karena apa? Satu plate itu kita jual 1.000. Kita minta 1.000 orang. Oke. Jadi 1.000 orang kali 1.000 $1 million. Dapat. Nah dari itu kita mulai tur ke South Africa. Wow. Johannesburg, Riesling, bla bla bla, Cape Town. Dengan chef-chef yang lain. Dengan pengalaman chef yang luar biasa seperti ini, padahal mulai jadi chefnya tuh accident ya. Accident. Iya, berarti saya pasti chef nggak pernah nyangka dong bisa jadi seperti ini. Sekarang chef tuh udah jadi, biarpun chef tinggal di Amerika, di Indonesia pun chef udah jadi figur yang luar biasa gitu. Itu tergantung. Makanya sibuk banget kan. Ya. Makanya sibuk banget waktu kesini kan sibuk. Kalau saya gitu aja, kita tuh selalu belajar. Makanya saya bilang kepada adik yang masih muda-muda ini, janganlah sombong. Karena apa? Karena satu sekolah 4 tahun jadi udah mengerti semua. Tidak. Kamu 4 tahun cuma mendapatkan basic knowledge. Nah dari basic knowledge itu kamu bisa imaging dengan experience itu. Kalau saya sering ditanya nih chef sama listener, sekolah masak tuh penting gak sih? Atau sekolah perhotelan namanya penting kalau mau kerja di situ? Menurut chef gimana? Kalau saya penting banget karena itu basic knowledge. Ya kan? Sekarang gini,
Saya nggak sekolah, Ya. saya belajar dengan chef. Ya. Oke, saya juga bisa. Tapi kalau saya sekolah, saya kan bisa ada kemungkinan bisa menjadi manajer, Iya, bisa menjadi basicnya. entrepreneur. Karena dengan basic itu yang kita perlukan. Makanya education itu saya rasa perlu. Ya. Kemudian education itu untuk saya never too late, never too old. Because food is always grow up, different every day. Yes. Special Indonesian food ya, we got so many. Kita lebih dari 100.000 macam makanan. Oh iya. Kita serasa paling terkaya di dunia tentang makanan dan rempah-rempah. Maka dari itu, about time the government ingin memperjuangkan rempah-rempah ke dunia. Iya, Spice Up the World itu kan. Itu sekarang sudah berjalan belum sih programnya yang ngirim bumbu? Sekarang ini sudah kita lagi merintis. Oke. Nah, waktu selama zamannya Pak Yahya sebagai Menteri Pariwisata, kita libatkan diaspora di dunia ini yang mau punya restoran. Waktu itu kita undang 100 orang. 10 orang dulu. Pertama saya one of them membuat MOU untuk membuat restoran Indonesia itu bertambah di luar negeri. Ya, kemudian bulan Oktober Pak Yahya mengundang 100 restoran diaspora yang ada di dunia ini ke New York. Nah, dari situ kita bisa collaborate, interchange, kerja bersama. Nah, beliau mau meneruskan upaya dari Bu Mari yang 30 ikon. 30 ikon Indonesia. Itu agak susah. Nah, akhirnya Pak Yahya minta 5. Pak 5 sih saya rasa usable. Nah, dari itu 5 ini makanan Indonesia. Makanan Indonesia, nasi goreng, gado-gado, soto, rendang, apa ya? Sate ayam mesti Mas. Sate. Nah, gimana caranya? Sate itu kan sate itu kan macam-macam sate. Iya. Soto aja mungkin ada lebih dari 100. Iya. Rendang juga banyak loh tipenya. Well, sekarang kita nggak bisa cara rendang itu harus begini. Karena kalau orang Jawa bilang rendang ya beda dengan orang di Palembang. Orang Palembang, Padang, Sunda, ya kan beda. Hanya pokoknya itu saja. 5 itu kita sebarkan. Nah, akhirnya dia melantik 2 chef untuk sebagai ambasador. Salah satunya saya kuliner ambasador untuk US. Yang satu lagi chef Ron Hermawan dari Eropa. Nah, tugas kita itu kerja sama dengan ambasador menjalankan promotion kuliner, culture, and fashion. Itu. Kan ada programnya, targetnya tuh berapa ribu restoran gitu kan dalam berapa tahun ke depan ya kan Chef? Itu proyeknya Pak Jokowi. Dia emang very agresif. Dia mau minta 4.000 restoran selama 2 tahun ini. 4.000 restoran seluruh dunia. Kan teman saya ada yang buka warkop di New York. Ya, saya kenal banget itu. Iya, shout out Omar. Ya, itu kan adik kelasnya. Terus temen chef ada buka kafe dangdut. Itu di mana? Di New York juga ya? Di New York juga, di Long Island City. Saya happy gitu dengernya itu. Gitu. Ya, saya bilang karena the more Indonesian cuisine, the more people know who we are. Biasa tuh saya kalau waktu di Eropa Chef, kesusahannya itu saya mau masak Indonesia tapi belinya bahannya di toko Thailand. Sama itu makanya mereka itu dikumpulkan dari diaspora minta
advice. Apa sih keluhan kamu? Hmm. Nah, kita memberikan keluhan-keluhan itu pada pemerintah dan salah satunya kita harus mendapatkan bahan-bahan baku itu murah, nggak murah, pokoknya Make sense lah mendapatkan. harganya Nah, ya. Yang masih dari itu pemerintah yang akan memberikan apa sih namanya bantuan. Nah, kalau tanpa itu kita nggak akan bisa karena kita sekarang ini pakai bumbu Indonesia tapi nggak ada bumbu Indonesia, bumbu Thailand, ya lemongrass juga. Tapi kan bukan dari tanah dari kita. Iya. Berbeda banget. Beda, yes. Nah, setuju. Sekarang ini banyak UKM-UKM itu membuat bumbu. Nah, dari bumbu itu nanti kita sebarkan ke restoran-restoran atau ke luar negeri. Nah, sekarang kita mempunyai 3 basic bumbu. Bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah. Itu dasarnya. Nanti dari situ chef created. Umpamanya gue mau bikin kare. Nah, gue pakai kuning, tambah ini. Gue mau rendang, gue bikin ini, tambah ini. Jadi dengan 3 basic itu bisa kemana-mana. Kita bisa mendapatkan 100.000 macam masakan. Nah, itulah kita sedang launch. Maka kemarin ini saya membuat acara quick Spice of the World nimbrung dengan untuk malam dana. Nah, waktu itu saya bilang 2 juta itu kebanyakan enggak, saya bilang. Tapi saya bilang kalau untuk sini biasanya kebanyakan, tapi kalau kan juga malam dana, saya bilang. Saya kasih wine segala oke lah. Akhirnya kita tentukan 2 juta. Akhirnya acara gala dinner yang kemarin tuh sama chef-chef terkenal. Ya karena kita mau membuat itu dengan dari kita untuk kita. Jadi siapa dari kita? Dari kita itu semua alumni. Nah, untuk kita itu ya adik-adik yang masih sekolah yang ingin mempersui career tapi kurang biaya. Itu yang kita sediakan. Oke. Nah, mau lanjut lagi. Chef belum ceritain tentang makanan chef nih di restoran. Itu ada menu Indonesianya juga dan saya dengar ada rich tafelnya malahan. Oke. Ya, jadi gini, di restoran itu ada 3 macam. 3 course, 5 course, 8 course. Oke, jadi emang course meal restoran ya? Iya. Jadi, nah yang 5 course itu strictly Indonesia. Dari kalau rich tafel. Nah kalau kita di rich tafel kita nggak bikin makanan jadi satu gitu. Kan di Indonesia gitu, semua jadi satu. Nah kalau kita itu chain, mungkin bukan 10 macam tapi kita sajikan satu persatu. Course meal. Karena apa? Karena orang mereka tuh ingin menikmati yang dingin ya dingin, yang panas ya panas. Oke. Nah kita change the apa sih namanya? Iya, cara penyajiannya. Penyajiannya. Tapi kan 95% makan sama. Nah, sekarang ini pengunjung 55% tuh mereka kalau datang pasti stafel. Nah, yang 30% itu kebanyakan 8 course. Karena orang mereka tuh benar-benar mencintai fine dining. Beda di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita makan malam. Karena contohnya, saya mau makan ke restoran sana, 1 jam nih jalannya nih. Ya umpamanya ya. Sana bener-bener makan 20 menit itu pulang. Itu bukan, saya anggap bukan fine dining. Nah, orang di Amerika, di Eropa, dia tuh 1 jam jalan, mereka dedicated. Malam itu just untuk makan. Mungkin 3 jam, 4 jam. Untuk makan gitu. Untuk makan. Karena this is it. My time for enjoying. Iya, terus sambil nge-wine gitu kan. Nah, disitulah saya appreciate fine dining. Karena saya juga bisa educated people. Saya juga belajar dari mereka.
makanan Indonesianya apa aja yang ada chef yang signature? Saya ada ya nasi goreng, bakmi goreng, sate, soto, opor bebek. Nah, opornya kan terkenal banget tuh, chef. Ya. Gimana nyajiannya gimana opor? Opor saya itu begini. Ada duck itu kan kita bagi dua. Leg, kita bikin confit. Confit itu kan dimasak dengan fat. Own fat. The own fat ya. Ya selama mungkin 5-6 jam. Nah breastnya itu kita saute dengan medium rare. Nah sosnya itu yang kita pakai sos opor dengan foie gras. Foie gras. Ya, jadi sweet twisted. Opor dan foie gras. Ya. Wow. Itu. Mantap. Itu best selling item. Oh, best selling ya. Nah kemudian rendang juga kita pakai short rib, saya dry wrap, terus saya kasih light bumbu ya, saya panaskan ke oven selama 6 jam, very low temperature, cook slowly. Begitu selesai, sambil di press, jadi minyaknya keluar, baru kita potong-potong per order. 7 ounces. Begitu ada order, siram sosnya, masukin oven, 22 menit, masuk, keluar. Mantap. Jadi kita enggak tidak mengganti rasa, cuma mengganti method of cooking. Itu aja. Nah sekarang chef udah umur berapa sih? 71 tahun. Ya. Restoran udah 46 tahun. Kan kemarin bilangnya katanya mau retire. Ya kan? Tapi malah ke Indonesia malah ribet banget. Malah sibuk banget. Terus mau buka tempat lagi baru. Tadi cerita wine. Di area wine. Jadi gak ada retire. Wah makanya saya bilang gitu ya. Chef itu never die. Yeah. Just like rock and roll. Ya kita mungkin not retired tapi slow down. Nah, karena kita ada teman, dia tuh mempunyai 28 hektar winery, dan kita udah 4 tahun nih udah kerjasama untuk wedding, big party like that. Cuman belum kita bikin permanen. Kita masih pakai tent, kitchen juga terjadi antara bulan Mei sampai Oktober aja, karena weathernya bagus kan. Gitu. Nah sekarang ini kita mendapatkan bolehkan investment lah. Kita mau all the way, kita mau bikin buildingnya dan semuanya gitu. Karena kebanyakan orang-orang di Amerika ini sekarang kawin maunya keluar ke outdoor wedding, different, instead just building. Iya. Nah itulah. Kapan buka chef? Kemungkinan sekarang ini udah kita mulai bulan kitchennya. Nah mungkin Oktober baru ininya udah nanti tahun depan berarti. Udah mulai dengan new building. Kita udah mulai. Cuman kita masih construction. Hopefully nanti tim podcast kita bisa makan di sana. Please. Take wine, bikin wine, bottling wine, you know. My God. Itulah. Oke. Chef udah kan lagi balik ke Indonesia, sering kan bolak-balik bikin event di sini. Bagaimana menurut dari chef, pendapat chef tentang industri F&B nih di Indonesia nih? Ya kalau saya lihat ini kesian juga sih. Tapi bukan karena itu Indonesia saja. Dunia merasakan. Contohnya saya di Amerika. Di Amerika itu apa sih kurang kuatnya? Saya juga tertimpa. Nah sekarang ini di Amerika itu kita benar-benar membutuhkan kekurangan tenaga kerja. Pertama kali saya selama berapa tahun nih, kita mencari orang itu susah banget. Sekarang dalam statistik di hospitality, kita tuh kurang 22% pegawai. Wow, besar sekali. Ya.
karena mungkin mereka change the job, ada yang meninggal, ada yang pindah profesi gitu. profesi, macam-macam lah. Tapi memang benar sekarang ini parah. Jadi akhirnya apa? Saya dengan teman bersaing itu. Kamu bayar dia berapa? Ayo gue bayar sekian, nambah lagi. Iya. Itu karena saya juga nggak suka. Gitu loh. Tapi kadang-kadang ya apa boleh, kita harus, life must go on. Tapi ya kita gimana ya? Mudah-mudahan ini pemerintah bisa mengeluarkan J1 visa atau pokoknya orang yang bisa datang ke US bisa bekerja kembali. Iya. Mudah-mudahan secepat mungkin. Karena benar-benar kita kurang orang. Ya. Jadi kalau buka interview dikit banget tuh yang daftar gitu. Iya. Oke. Di Indonesia sih enggak sih, belum sampai sebegitu sih, Chef. Tapi emang saya ngelihatnya juga lebih sedikit nih orang yang masuk ke dalam industri terus kayak sebentar, akhirnya kayak misalnya baru sebentar. Jadi dia masuk sekolah ataupun biasa SMK gitu cari pengalaman kerja terus buka bisnis sendiri dengan sekarang mudahnya buka bisnis online gitu-gitu kan. Jadi nggak di dalam industrinya berkarir sampai kayak chef gitu. Ya karena saya juga gini, itu yang saya perlukan tuh adik-adik yang bisa entrepreneurship. Karena apa? Karena kalau saya mau jadi acung aja, apaan sekolah tinggi-tinggi. Betul, Gitu. betul. Makanya di sekolah itu kita adakanlah sebagai entrepreneurship. Karena ini, I don't care when you start. I want you 5 years from now, 5 tahun ke depan, 10 tahun kemudian, kamu I want to be on the top. Yeah. Nah, itu yang saya anjurkan ke adik-adik semua gitu loh. Jadi, I want to finish line. I want to be somebody. I don't care I'm this person now. Yeah. Everybody got to do what you got to do. Yes. Karena saya percaya di dunia ini cuma 2 macam orang. 1, leadership. 2, follower. Nah sekarang siapa saya? Orang nggak tahu. Saya sendiri ya. Saya harus menanyakan, who am I? Kalau saya tuh follower, gue harus kerja lebih berat. Bisa mendapatkan leadership. Nah kalau saya leadership, saya slow and males, saya bisa sebagai follower. Iya. Nah, which one you choose? Nah gitu kan. Makanya working ethic itu penting sekali. Makanya saya bilang adik-adik, cintailah kerjaanmu, apapun yang kamu kerjakan. Kalau dengan kesenangan hati, kamu akan succeed. Resultnya tuh lebih baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Thank you loh Chef. Untuk ceritanya. Yang waduh luar biasa banget ceritanya. Chef harus nulis buku saya bilang. Autobiografi. Someday. And cookbook. Ya. Kan sekarang ada Chef. Restoran kalau udah lama gitu bikin cookbook kan. Bikin dong Chef Yonos. Kita sebenarnya lagi bikin nih. Ada 2 project. 1 project dengan diaspora. Kita banyak nih chef-chef yang di diaspora mempunyai cukup keahlian ya. Mungkin executive chef di hotel ini. Biasanya itu sedang kumpulkan lah. Nah kemudian satu lagi Yonos Kitchen. Tapi saya juga belum bisa fokus. Karena masih sana ke situ. Apalagi sekarang cucu masih memerlukan saya juga. Okay. Makanya saya take off little bit absen dari kitchen untuk ngurusin cucu. Karena I have 3 grandchildren. 10, 8, 6. Wow. Semua cewek. Wow. Anak saya gak bisa ngomong bikin cowok. Oke Chef, sebelum kita tutup podcast ya, kita mau play a little game, quick fire question gitu. Okay. Namanya You Better Know It. Jadi
saya tanya pasti chef udah tahu jawabannya. Belum tentu. Oke chef ya, kita mulai, you better know it. The best meal of your life kapan? Kapan atau apa? Apa? Apa dan kapan? Oke. I was grew up in the poor day, kita baru dijajah lama, baru merdeka. Waktu itu zaman saya, kalau kita udah makan dengan telur atau dengan ayam itu udah langit. Itu mungkin sebulan sekali. Wow. Ya. Nah, saya senangnya pada waktu itu nasi dengan jelantah. Tahu nggak jelantah? Belum tahu. Jelantah itu is kalau kamu goreng ikan asin, itu kan ada ininya tuh ada bawahnya. Ampasnya. Nah, ampasnya itu dikeringin, kita makan pakai nasi. Itu in heaven. Nasi jelantah. Okay. Sampai sekarang satu masih ngiler. Kadang-kadang gitu. Okay. Most embarrassing moment in the kitchen? Well, embarrassing is so many. Because sometimes chef is punya pikiran muluk-muluk ya. Tapi kadang-kadang harus dimasukkan ke piring, nggak jadi. Kita all over again. Kalau untuk saya banyak lah. Kan ada cerita gitu. Ceritanya banyak kan. Karena semua itu kan nggak bisa baik seluruhnya. Jadi kalau saya sih belajarnya dari kesalahan. Kalau saya mau bikin ini, kok kayak gini sih? Bongkar, ulangin, ganti lagi. Oke. Jadi artinya kita harus belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Itu untuk saya. When you get up, you fall, you get up, you do again. Oke. Sampai jadi. Gitu loh. Most famous guest yang pernah datang ke restoran saya. Aduh. Banyak juga. Banyak banget. Maria Kill, Nat King Cole. My God, Nat King Cole, gila. Nat King Cole tuh yang nyanyi lagu Four Presidents. Bush, Clinton, not Trump. I hate Trump. Obama. Yang nyanyi My Way. Oh, Frank Sinatra. Oh my God. We came to Albany for opening and we do catering. Wow. We do so many. Wow. Because again, this is the key. When you have the name, people just come to you from everywhere. Even though people think like I'm the research of the media, but I'm not. But you want to know, I'm going to give you the answer. I have so much network. Yeah. Nah, itulah saya bilang, build that image, build that reputation. Karena dengan reputation itu, kamu bisa dicari orang. Gitu loh. Nat King Cole, Four Presidents, Frank Sinatra. Luar biasa. Banyak. Karena kita itu, karena apa? Restoran saya itu di depan governor. Oh, oke. Jadi deket lah gitu pada makan siang ke sana. Luar biasa. Kalau chef nggak kerja di restoran, chef bakal jadi apa? Tukang beca. Tapi becanya nggak bisa tarik. I don't know gitu, Bi. Maka saya bilang, satu berterima kasih sekali. 4 yang saya terima kasih. Pertama, orang tua saya. Saya dilahirkan, saya bisa diberi kesehatan dan kedua, sekolah, pendidikan. Saya belajar ini itu.
Ketiga, Holland American Cruise yang memberi pertama kali saya bekerja dan disiplin. Keempat, untuk orang-orang Amerika sendiri yang memberikan time to become who I am today. Itulah yang saya selalu banggakan dan selalu perhatikan dan terima kasih sekali keempat orang itu. Oke. Terima kasih banyak Chef untuk cerita-cerita dan udah sempetin waktu. Saya tahu Chef sibuk banget, udah capek juga keliling Indonesia dari kemarin udah sebulan. Balik kapan Chef ke Amerika? Hari Kamis. Hari Kamis. Have a safe flight Chef ya. Thank you very And much. please one day I hope we can I'm waiting for you. go eat at I'm waiting for you. Because New York, Jakarta is not far away. It's not? No, because it used to be far away. Now like New York, Jakarta like Jakarta Bogor. Nah, macet. No, it's so quick, you know. In the olden day, I go to New York, impossible. How you get there? You dig it up the hole. Bottom of the hole is going to be America. Right? And oh my God, that's true. Oke Chef, thank you banget ya Chef ya. Thank you very Sukses much. dan for sehat your- selalu. Yes, indeed. And thank you for everybody. Oh, I hope we can continue someday. yes. You know, when I come back, I try to come back every year to my homeland. Nanti Regardless. kita atur Chef next ke sini Chef. Nanti kita atur. We make dinner. We make dinner, make cooking, yeah, Yeah. absolutely. Yes. Thank you ya guys buat yang udah dengerin. Kita lihat sini sih. Okay. Yang udah dengerin podcast kita, yang udah nonton podcast kita nih sama Chef Yono Purnomo. Kalau yang dengerin nih di Amerika, jangan lupa pergi makan di restorannya Chef Yono. Ada banyak. Oke, ketemu sama Chef Yono, dengerin cerita-ceritanya, is amazing. And thank you so much juga buat yang udah support kegiatannya Chef Yono nih kesini nih dari pemerintah dan chef-chef yang keren, gala dinernya keren dan sukses sekali. Thank you so much for that. And of course jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor App. Instagram kita ada di Ray Jensen Radio, follow Instagramnya juga di Chef Yono Purnomo. Okay, guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Thank you banget, Chef. Thank you.